Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Setelah kemarin ternyata tidak dirasa ya, kuliah kita sudah dapat setengah semester. Kemarin kita juga sudah menyelesaikan UTS yang cukup menegangkan karena kita sempat video call, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Dan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah Pancasila dengan topik yaitu Pancasila dalam sistem kenegaraan Indonesia. Jadi bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Kenapa disebut aspek kerohanian? Karena aspek rohani ini terdapat dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana asas ini merupakan asas yang ada pada sila utama dalam Pancasila. Maka dari itu asas kerohanian penting untuk menjelaskan bagaimana Pancasila berfungsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dan karena itu juga Pancasila merupakan salah satu atau aspek utama dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Nah, jadi Pancasila merupakan sumber hukum positif. Apa maksudnya hukum positif itu? Yaitu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi hukum apapun di Indonesia, mulai dari tingkat paling atas maupun yang paling bawah di daerah, itu harus bersumber dari Pancasila. Nah, kenapa bisa Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum? Dasar hukumnya ini terdapat dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang artinya negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum karena hukum sebagai pengontrol sosial. Jadi fungsi hukum dalam negara hukum di Indonesia ini sebagai kontrol sosial. Dan bagaimana kontrol sosial itu bisa dilakukan, maka dipilihlah Pancasila sebagai dasar hukum tersebut. Menurut Philippus Hajon, konsep Pancasila konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu yang pertama, terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Ini maksudnya begini, jadi kan dalam negara itu ada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Maka dari itu fungsi-fungsi dan dari lembaga ini harus proporsional dalam tataran kekuasaan negara, sehingga nantinya tujuan-tujuan dari setiap lembaga ini mampu untuk dicapai tanpa menyalahi atau tumpang tindih kewenangan satu lembaga dengan satu lembaga yang lain. Misal lembaga eksekutif, tugasnya untuk menyelesaikan masalah dan kegiatan di tataran eksekutif. Mereka tidak bisa campur tangan dalam urusan legislatif. Begitu pula dengan lembaga yudikatif yang tidak bisa ikut campur dalam urusan legislatif, seperti itu. Makanya disebut sebagai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Karena kekuasaan tersebut cukup berbeda, sehingga perlu adanya pembatasan agar tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping dalam pelaksanaan tugas-tugas negara. Kemudian penyelesaian sengketa secara musyawarah. Jadi dalam Pancasila kita itu didorong untuk menyelesaikan sengketa atau masalah dengan musyawarah, sehingga muncullah kata mufakat. Nah, ketika musyawarah mufakat ini tidak bisa tercapai, maka opsi terakhir, jalan terakhir, yaitu dengan menggunakan peradilan sebagai sarana terakhir di tingkat terakhir jika musyawarah tidak bisa dilaksanakan dengan mufakat.
Contohnya seperti ini, ketika ada masalah kecelakaan, ada kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, ini kan biasanya polisi jika kasus kecelakaan tersebut tidak parah, tidak sampai meninggal atau bagaimana, itu nanti polisi akan menyerahkan kepada keluarga korban dan keluarga pelaku. Bagaimana kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah. Polisi itu berharapnya seperti itu. Tapi jika satu pihak atau kedua pihak tidak terima dengan sistem musyawarah, maka baru bisa dibawa ke ranah peradilan. Tapi tetap untuk kasus-kasus tertentu digunakan sistem musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Kemudian yang ketiga yaitu hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tapi adanya keterjalinan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Jadi HAM ini tidak hanya menuntut dapat dipenuhinya HAM oleh setiap manusia, tapi perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena seperti ini, tidak ada yang namanya hak secara mutlak. Seseorang bisa melakukan apapun atas nama HAM gitu ya. HAM juga terbatas. Jadi HAM seseorang itu dibatasi dengan hak asasi orang lain. Nah, inilah kenapa perlunya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga hak HAM antar manusia itu tidak saling bertabrakan sehingga tidak merugikan satu sama lain. Nilai Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu tadi seperti yang sudah disebut, yaitu pembatasan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Kalau di Indonesia ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka memiliki fungsi serta kekuasaan yang berbeda-beda. Kemudian penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat, menunjukkan adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Yang ketiga yaitu penegakan hukum untuk menghasilkan keseimbangan hak dan kewajiban. Yang terakhir yaitu nilai sosial budaya yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta alam dengan Tuhan, nilai kekeluargaan, nilai musyawarah, dan nilai gotong royong. Jadi dalam Pancasila sebagai sistem ketatanegaraan, nilai sosial budaya ini mengatur bagaimana kehidupan masyarakat yang berhubungan antar sesama manusia, kemudian dengan Tuhan, bisa tercermin dari sila pertama, kemudian dengan alam, tidak hanya itu tapi juga dengan kekeluargaan, nilai musyawarah, dan nilai gotong royong. Nah, bagaimana unsur-unsur hukum negara hukum yang bertemu pada ideologi Pancasila? Ini menurut Eka Cahyana, jadi ada berapa poin? Kalau tidak salah ada 12 poin unsur-unsur negara hukum ini. Yang pertama, pemerintah negara berdasarkan hukum. Seperti tadi yang saya jelaskan, terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian sistem pembagian kekuasaan negara yang bertumpu pada asas kerukunan dan gotong royong, eksekutif, yudikatif, legislatif. Kemudian negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip negara ketuhanan atau religious state. Ini jelas banget ya bahwa Indonesia ini merupakan negara religius, sampai bahkan ada Kementerian Agama yang mana sepertinya hanya Indonesia saja yang memiliki Kementerian Agama, atau hanya sedikit saja negara yang memiliki Kementerian Agama. Kemudian negara memiliki kewajiban untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam rangka pembentukan hukum negara. Selanjutnya, masih dari Eka Cahyana, prinsip partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip musyawarah dan kepentingan umum dikedepankan dalam penyelenggaraan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemerintahan, sistem peradilan yang bebas dan independen, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi. Nah, kemudian hukum dasar. Jadi secara umum di Indonesia hukum dasar itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kita
ke hukum dasar tertulis, atau kalau di Indonesia itu hukum dasar tertulis yaitu UUD. Jadi ciri-ciri hukum dasar tertulis itu adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Seperti misal UUD, dalam pasal-pasal tertentu itu kan dijelaskan bagaimana lembaga negara itu berwenang, bagaimana lembaga negara itu berfungsi. Nah, itu salah satu contoh dari penjelasan ini. Kemudian asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di UUD pun sudah ada, kalian bisa mencari sendiri di pasal dan ayat berapa. Kemudian menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Jadi memang meskipun fungsi dan fungsinya proporsionalnya berbeda, tapi lembaga-lembaga ini harus bisa bersinergi dan bisa bekerja sama satu sama lain. Karena meskipun fungsinya berbeda, tujuan dari lembaga-lembaga ini yaitu sama. Kemudian bagaimana sifat dasar UUD 1945? Kenapa bisa disebut sebagai hukum dasar tertulis? Nah, ini jadi rumusannya jelas ya, karena UUD ini merupakan hukum positif yang mengikat pemerintahan dan tentu saja sifatnya tertulis, ada disepakati bersama. Kemudian bersifat singkat dan supel. Maksudnya supel di sini ini sifatnya itu bisa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan muatan. Kemudian UUD ini juga memuat norma atau aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Yang terakhir, UUD merupakan aturan positif paling tinggi selain menjadi alat kontrol bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Asalnya hukum dasar tidak tertulis atau yang sering disebut dengan konvensi. Itu konvensi merupakan kebiasaan yang berulang dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, dapat diterima oleh seluruh rakyat, serta bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD. Jadi hukum dasar ini yang tidak tertulis ini yang tidak terdapat dalam UUD dan peraturan di bawahnya. Peraturan di bawah ini misal peraturan pemerintah, kemudian Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota. Nah, ini merupakan produk turunan dari undang-undang dasar. Contoh konvensi itu misalnya, konvensi ini tadi kan tidak tertulis dan menjadi salah satu praktek penyelenggaraan negara. Contohnya misal upacara bendera ketika tanggal 17 Agustus, kemudian juga pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus yang biasanya itu memuat tentang penjelasan APBDN di tahun yang akan datang. Selain itu, apa lagi ya? Kalau di tingkat internasional, misal konvensi Jenewa, kemudian konvensi, ya contohnya konvensi internasional itu, yang konvensi internasional itu kan tidak tertulis di undang-undang dasar, tapi disepakati bersama dan dianggap sebagai pelengkap dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, ada yang menarik dari sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu lembaga negara setelah amandemen keempat. Jadi dalam perjalanannya, selama mengalami 4 amandemen ini, UUD memiliki berbagai perubahan. Salah satunya yaitu mengenai kelembagaan negara. Tapi setelah amandemen terakhir, yaitu amandemen keempat, lembaga negara di Indonesia disepakati dibagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif, terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden serta menteri pembantu. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif yang terdiri dari MK, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, secara jelasnya ini adalah susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Jadi jika dulu sebelum di amandemen, MPR itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Baru setelah itu UUD 1945. Maka dari itu sebelum di amandemen itu ada yang namanya TAP MPR.
MPR ini memiliki kedudukan yang tinggi ya. Kemudian di bawah MPR itu baru ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. DPA itu apa? DPA itu Dewan Pertimbangan Agung. Setelah diamandemen berubah. Jadi UUD 1945 ini merupakan pokok tertinggi, jadi dasar hukum tertinggi, dan kemudian di bawahnya ada BPK, ada MPR. Jadi dalam sistem legislatif Indonesia itu menganut sistem dua kamar atau bikameral. Kenapa dua kamar? Karena terdapat dua lembaga representatif rakyat, yaitu DPD dan DPR. Tapi ini hanya ada di tingkat pusat ya, kalau di tingkat daerah tidak ada. Nah, inilah yang membuat atau inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem dua kamar. Nah, maksudnya MPR, DPD, DPRD ini apa? Jadi MPR itu terdiri dari dua, DPD dan DPRD. Maka dari itu lembaga legislatif Indonesia disebut dua kamar. Jadi kalau ditanya MPR itu apa? Jadi MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota DPD dan anggota DPRD. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, KY. Jadi beberapa lembaga ini memiliki posisi yang sama ya, meskipun presiden ini tetap seimbang atau sejajar dengan MPR, MK, KY. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa lembaga-lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda dan diatur secara proporsional. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, MPR, DPR, dan DPD ini memegang lembaga kewenangan legislatif, dan BPK, MA, MK, KY ini memegang kekuasaan yudikatif. Nah, ada yang perlu dipelajari dari amandemen UUD 1945 yang keempat, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari parlementer atau menuju ke presidensial. Apa sih sistem pemerintahan presidensial? Yaitu menganggap bahwa presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara tertinggi di bawah UUD. Dalam menjalankan pemerintah negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara demokratis langsung, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang lainnya. Dan aspek kedua ini membuat sistem pemerintahan lebih stabil dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian presiden dan wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. Jadi presiden ini juga bertanggung jawab apabila melanggar hukum. Kemudian menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa presiden itu bisa sebegitu mudahnya mereshuffle atau merombak kabinet pemerintahan. Kemudian jabatan presiden dibatasi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali lagi. Ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang anggota kekuasaan sebagai presiden. Nah, begitu saja kuliah tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Silahkan didiskusikan jika ada pertanyaan di grup. Baik, ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.